Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Para pembelajar cerdas Indonesia, apa kabarnya? Semoga kabar baik menyertai Ananda. Semoga Ananda sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, dan semoga segala harapan dan cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini kita akan membahas materi sumber hukum Islam bagi kelas 10 SMA dan SMK. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman dan kecerdasan kepada Ananda sekalian. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 1.8 meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2.8 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah hamba ilmu dan berikanlah hamba rizki akan kefahaman dan jadikanlah hamba termasuk golongan orang-orang yang salih. Amin. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cermati wawasan Islami berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Perhatikan hadis berikut. Dari Unas, dari ahli Hims, dari ashab Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana engkau menghukum jika dihadapkan oleh sebuah keputusan? Ia menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah? Ia menjawab dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan pada sunnah Rasulullah SAW dan juga tidak pada kitab Allah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasul menepuk dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas utusan Rasulnya, sesuai yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut ini adalah yang menjadi bagian sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, berarti bacaan atau dibaca. Bacaan, sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang imani kebenarannya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mashaf dan diriwayatkan secara mutawatir.
Berikut ini adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Dalilnya, yang pertama bersumber dari Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sami'na wa ata'na. Adapun dalil yang bersumber dari hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini ma lang tadilu ba'dahu inni tasa'tum bihi kitaballahi wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Keistimewaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Ketiga, Al-Quran merupakan hujah, atau sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai alasan, atau sebagai argumentasi. Keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti kenabian beliau. Yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Berikut ini adalah kandungan Al-Quran. 1. Tauhid. Mengesahkan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam. Saat Islam didakwahkan, tauhid merupakan tujuan yang terpenting. Karena ketika Al-Quran diturunkan, kebanyakan masyarakat Quraisy dalam kondisi menyembah berhala. 2. Ibadah. Ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati, serta meresapkannya ke dalam jiwa. Ibadah pada dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. 3. Janji dan ancaman. Orang yang imani Al-Quran adalah orang yang beramal salih yang dijanjikan pahala dan surga. Sementara itu, orang yang mengingkari Al-Quran akan diancam dengan siksa dan neraka. 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Di antara prinsip dan aturan tadi, ada yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia. 5. Kisah dan cerita. Kisah dan cerita tentang orang-orang yang mematuhi dan juga mereka yang ingkar serta membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, adalah hadis atau sunnah. Pengertian hadis, secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan, takrir, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah.
Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Sami'na wa ata'na. Berikut ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Berikut ini adalah macam-macam hadis. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Berikut ini adalah pembagian hadis ahad. Pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum beribadah atau sebagai hujah. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah atau sebagai hujah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis, padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak.
Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, berikut ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Berikut ini adalah syarat-syarat berijtihad. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Adapun kedudukan ijtihad, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis, artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mazhab Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyas adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamr seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamr, yaitu memabukkan. Yang ketiga, maslahah mursalah, artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum taklifi terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, wajib atau fardu, yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan, dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Misalnya, perintah wajib sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua, sunnah atau mandub, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa.
Misalnya ibadah sholat rawatib, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Yang ketiga, haram atau tahrim, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan, akan mendapatkan pahala, dan jika tetap dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman. Akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat langsung mendapatkan hukuman di dunia, ada pula yang dibalasnya di akhirat kelak. Misalnya larangan meminum minuman keras, narkoba, khamr, larangan berzina, larangan berjudi, dan sebagainya. Yang keempat, makruh atau karohah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh artinya suatu yang dibenci atau tidak disukai. Konsekuensi hukum ini adalah jika dikerjakan tidak berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Yang kelima adalah mubah atau al-ibahah, yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya, makan roti, minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mempelajari materi sumber hukum Islam, mudah-mudahan Ananda sekalian mampu menerapkan perilaku mulia, pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan hal ini tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis baik ketika sedang sibuk ataupun santai. Kedua, berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ketiga, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, baik dengan mempelajari sendiri atau bertanya kepada yang ahli di bidangnya. Yang keempat, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Semoga Ananda sekalian mampu menerapkan perilaku mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita kali ini terkait dengan materi sumber hukum Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan usia, keberkahan ilmu kepada Ananda sekalian, dan semoga senantiasa Ananda mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat dan bahagia penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.